SMK Muhammadiyah, Masya Allah. Oke. Terus yang kedua, saya doakan juga mudah-mudahan tidak wafat dulu sebelum umroh atau haji. Amin ya. Umroh semua, haji semua. Bukan amin, nabung. Saya doakan mudah-mudahan ketika antum besar, umroh masih bisa, haji masih bisa. Prediksi akhir zaman, ini hanya prediksi. Mudah-mudahan salah ya. Ketika Raja Salman meninggal, putra mahkotanya akan berantem, katanya begitu. Berantem, berebut tahta. Kan dari dulu kan begitu ceritanya. Nah, ketiga pangeran ini sama-sama kuat, uang punya, senjata punya, semuanya punya. Dan ini akan berantem. Berantemnya tiga pangeran ini akan menyebabkan Saudi tidak kondusif, haji gak aman, umroh gak aman, sehingga negara lain melarang warganya untuk pergi umroh. Saudi sendiri juga melarang untuk sementara dari negara lain masuk ke situ. Prediksinya begitu, akhir zaman ya, mudah-mudahan tidak. Dan saya tidak tahu, sekarang aja haji ONH Plus itu 300 juta sekarang kalau dari Surabaya. Tidak tahu besok waktu anda besar ini berapa ini. Sekarang aja sudah 300 juta. Dan walaupun anda punya uang 300 juta, belum tentu anda bisa berangkat. Macam-macam ruwetnya birokrasi. Karena sekarang rata-rata jamaah umroh, jamaah haji mengeluh. Ya, uangnya hilang ditipu travelnya, uangnya hilang ditipu petugas departemen agamanya, macam-macam sekarang ini, aneh, Masya Allah. Intinya anda semua selamatlah dunia akhirat ya. Yang jomblo cepat dapat jodoh, ya. Yang duda cepat dapat jodoh, yang janda cepat dapat jodoh, yang banyak hutangnya lunas semua hutangnya. Oh, banyak hutangnya nih kayaknya ini ya, Masya Allah. Tidak mati membawa hutang ya. Biar sekaratul mautnya itu ringan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Jadi kalau anda tidak punya utang, itu Allah waktu mencabut nyawa malaikat itu ringan. Wahai jiwa yang tenang, jadi jiwamu tenang. Itu kalau anda punya utang. Hutang duit, hutang perasaan. Orang yang disakiti hatinya, orang yang anda cemarkan martabatnya, itu mudah-mudahan semuanya selesai. Dosa hablum minallah selesai, dosa hablum minannas selesai ya. Sehingga ketemu Allah ringan hisabnya. Amin. Amin ya. Saya tidak punya utang, alhamdulillah. Saya tidak punya utang. Sedekah, alhamdulillah. Bukan ria, kan sedekah itu ada minggu harian, mingguan, bulanan. Saya tiap bulan wajib 15 juta yang bulanannya. Saya dengar-dengar Bapak Harul Tanjung itu 3 miliar katanya bulanannya. Anda berapa? Di sini berapa bulanannya? Takbir. Baik, saya percepat saudaraku ya. Jadi gini, ini karena banyak anak sekolah. Oke, materinya disesuaikan umur ya. Mau minta yang 20 tahun ke atas apa yang 17 tahun ke bawah? Barakallah, barakallah ya. Jadi gini saudaraku, saya pertegas. Kan dunia ini pasti ada baik, ada jahat, pastilah ya. Ada musuh Islam pasti. Tidak mungkin tidak ada musuhnya Islam ini. Pasti ada lah ya. Nah, supaya nggak abu-abu, sekedar untuk referensi, supaya jelas kemana arahnya gitu loh ya. Jadi sekedar berbagi pengalaman. Semua Islam bersaudara. Contoh NU sama Muhammadiyah bersaudara ya, betul. Terus apa lagi? NU, Muhammadiyah, terus apa lagi? Yang di sini di Pekanbaru aja. Apa? Persi. Oke, Persi bersaudara. Apa lagi? Jamaah Tabligh bersaudara ya. Satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa lagi? Atau gini,
Saya akan sebut beberapa, Anda jawab. Kita nggak janjian ya, kita nggak janjian. Kalau Syiah, enggak ya, kita nggak janjian loh. Berarti kalau ada Syiah di sini wajib diproses hukum boleh, diperangi sesuai, yang penting tidak melanggar hukum adat, hukum negara, kan begitu. Berarti Syiah. Berarti anak cucu kita harus kita jaga, jangan sampai ikut kajiannya Syiah, betul nggak? Siapapun, Syiah itu sesat menurut empat mazhab, jauh dengan kita. Jadi kalau Anda mendukung Syiah, ya berarti secara kemanusiaan Anda saudara saya, secara umur tak cium tangannya, lebih tua dari saya. Tapi secara akidah, anakku, anak cucuku, istriku akan aku jaga untuk tidak berinteraksi dengan orang ini, misalkan. Kan begitu. Syiah ya. Oke, berarti sama dengan saya berarti. Baik, Syiah. Terus apa lagi? Saya sebut lagi satu ideologi, sekuler. Sekuler itu paham yang menghancurkan Islam Utsmaniyah di Turki. Dulu Turki bagus Islamnya, begitu dipegang presiden pertama namanya Mustafa Kemal Atatürk, maka Islam hancur. Karena semua syariah dihanguskan, diganti dengan sekuler. Itu sejarah. Apa itu? Jangan campur-campur agama dengan politik. Jadi agama tidak boleh. Azan bahasa Arab nggak boleh. Jilbab nggak boleh. Cadar nggak boleh. Pokoknya semua identitas Islam diawasi. Celana cingkrang radikal. Cadar radikal. Masjid diawasi. Ustadz diawasi. Yang ngomong kritis, wah langsung stempel, radikal. Itu sekuler, Pak. Jangan bawa agama ke dalam politik. Jangan bawa agama kemana-mana. Coba. Itu sekuler. Saya tanya ini, sekuler saudara kita apa bukan? Sepaham nggak dengan kita? Karena kalau menurut saya agama itu harus dibawa kemanapun. Ke pasar dibawa, ke kantor dibawa, ke rumah tangga dibawa, apalagi ke politik, di mana itu barometer politikus itu kan, apalagi kalau sudah DPR, MPR sana, legislatif sana ya, di situ percaturannya diatur, di situ yang menentukan kemakmuran rakyat Indonesia di situ. Lah kalau agama nggak boleh masuk situ, ya itu sekarang buktinya korupsi bebas kan begitu. Oke, saya percepat, sekuler. Berarti kalau di sini ada orang yang berpaham sekuler, hati-hati, waspada, jauhkan anak cucumu dari paham itu. Saya Pancasila, saya NKRI, bahkan belah dada saya NKRI. Bahkan kalau boleh diadu, ayo NKRI-nya Anda dengan NKRI saya yang diadu ayo. Ini hampir 1 tahun saya belum istirahat ini. Muter seluruh Nusantara, cari uang buat bangun 1000 masjid. Sekarang baru dapat 68. Bedah-bedah rumah fakir miskin. Beli alat untuk tempat-tempat daerah yang tidak punya air. Padahal bukan tugas saya, tapi saya lakukan. Untuk apa? Karena aku NKRI. Ayo. Nanti kita bahas itu bab selanjutnya itu. Oke, intinya sekuler. Waspada. Ayo, ini masjid, wallahi saya pertanggungjawabkan. Dunia dan akhirat. Lo ngomong begini ini bukan nebar kebencian. Enggak. Justru aku sangat cinta dengan negara ini. Saya ceramah kemana-mana ini nggak dibayar. Tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri. Nggak pernah ngobrol tarif. Nggak ada tarifnya. Karena ada ustadz kalau nggak 10 juta nggak mau. Pesawatnya harus Garuda. Saya terserah, odong-odong boleh, ya, Lion boleh, Wings boleh, terserah. Tidak ada tarifnya saya ini. Lillahi ta'ala. Salah bener, ya saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan begitu. Di masjid ini pun nggak ada tarifnya, nggak tahu ada tarifnya di sini.
Tidak jelas ini ada tarifnya apa enggak ini. Kepada DKM-nya. Tanya. Tidak ada yang bisa naripi saya, enggak ada. Lebih miskin tapi punya harga diri. Saya bisnismen, saya cari uang di luar agama. Begitu dapat uang, saya pakai jihad di jalan agama. Jangan dibalik-balik, Pak. Ya, jangan dibalik-balik, jangan cari uang di wilayah agama, jangan. Subhanallah, sekuler. Jangan campur aduk agama dengan politik, itu menurut saya bahaya. Ya. Nah, yang ketiga, liberal. Gimana menurut Anda liberal? Satu akidah nggak sama kita? Apa liberal itu? Liberal itu cara ideologi berpikir sebebas-bebasnya, menafsir Al-Quran sesuka-sukanya, disesuaikan dengan kondisi. Contoh ini liberal ya, contoh. Nabi Muhammad bukan orang suci, Al-Quran bukan kitab suci. Itu orang liberal itu yang ngomong. Hubungan badan laki-laki perempuan walaupun gak nikah boleh asal suka sama suka. Boleh. Ayo, itu liberal. Ya, Masya Allah. Agama Al-Quran bukan kitab suci, Nabi Muhammad bukan orang suci. Kita boleh menggauli. Boleh nggak ngomong begitu? Tidak boleh, Pak. Nah, itu liberal. Nah, kabar buruknya liberal sekarang dapat panggung. Masa ngomong gini nebar kebencian? Gak, saudaraku. Teramat cinta aku sama NKRI ini. Bener. Aku rela mati demi NKRI ini. Subhanallah. Ayo bantu saya. Syiah, sekuler, liberal. Apa lagi? Komunis. Hanya apa lagi? Kayaknya deh. Ateis, tidak percaya agama. Kalau Islam Nusantara, Pak Ahmad, Islam Nusantara, oh sama. Islam Nusantara itu dulu tidak ada, baru ada di sekarang ini. Apa itu Islam Nusantara? Ya, saya paham maksudnya. Islam Nusantara itu tidak sama dengan yang di Mekah. Sebenarnya bagus. Islam di Nusantara itu maksudnya. Tetapi begini, di sini kalau sholat pakai belangkon boleh, Pak, tidak masalah. Itu namanya Islam Nusantara. Itu lupa apa namanya ciri khas Jawa Tengah itu loh yang mendol di belakang, belangkon. Kalau Anda nanya ke saya, Gus sholat pakai belangkon boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Gus sholat pakai baju batik boleh nggak? Boleh. Kalau Islam di Nusantara begitu. Tapi ternyata secara kenyataan kan nggak begitu. Sholawatan di gereja, marawisan di gereja, kan lain lagi kalau begitu. Ya, kalau ada kiai datang, ulama datang, sambut. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu ulamanya, cium tangannya. Wah, itu ulama boleh di masjid. Nah, tapi kalau ada pendeta ini masuk ke masjid, tola'al badru alaina, cium tangannya itu pendetanya itu. Kalau Anda nanya ke saya, nggak pas, batinku bertentangan. Kalau Anda nanya ke saya, sama? Oh ya sudah, takbir. Masa ngomong gini, anti NKRI? Enggak, saudaraku. Nah, inilah saya, Masya Allah. Dan saya ngomong begini bukan tanpa resiko, saudaraku. Saya sudah divonis hakim di Jawa Timur itu sudah 1,5 tahun. Gus Nur vonis tok 1,5 tahun. Gara-gara ngomong seperti ini. Jadi jangankan manusia, kucing kalau melaporkan saya sekarang, Gus Nur radikal, langsung diproses, Pak. Walaupun kucing. Tapi kalau ada orang menghina saya, Gus Nur anak dajjal, Gus Nur provokator, Gus Nur anak setan, Gus Nur anak lonte, Gus Nur anjing, tak laporkan balik, dan diproses.
Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya tidak punya hak apa-apa kecuali mendoakan mudah-mudahan semuanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anda semua selamat ya. Oke, Islam Nusantara berarti kalau memang ada sepaham dengan saya, mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Pekanbaru Islam Nusantara, sekuler, liberal, macam-macam lah ya. Saya lillahi ta'ala saudaraku, Masya Allah. Apalagi Islam Nusantara, apalagi jaga ini anak-anak kita ini. Apalagi Ustaz ya? Lupa, apalagi? Sudah sementara itu cukup ya. Oke. Yang lain saudara kita, selama kitabnya Al-Quran, Nabinya Muhammad, ya, sholatnya di masjid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu semua saudara kita. Kunut gak kunut saudara kita. Nah, tadi saya dapat laporan, ya, dari pengurus masjid inilah, Gus, alhamdulillah Gus Nur akan hadir di sini. Kita share di grup-grup. Nah, ibarat ada 100% orang, ini ada sekitar 10% Gus yang tidak suka sama Gus Nur. Yang tidak suka ini LC gelarnya. Katanya pertama alasannya Gus Nur itu sesat. Coba, ayo kalau Anda berani, ayo. Siapa? Ada nggak di sekarang di sini? Kalau Anda berani, coba berdiri, ngomong di depan saya coba. Gus Nur, Anda sesat. Nah, coba. Jangan di belakang saya, di depan saya coba. Buktikan secara otentik. Ini ada Pak Polisi ini. Gus Nur, Anda sesat. Nah, sekalian bawa siapa yang sesatkan. Hati-hati Pak, ini permainan orang-orang munafik ini. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, dunia ini dibikin indah untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka yang tergelincir dunia, mereka yang menjual akidahnya dengan dunia, tapi mereka sibuk nuduh orang lain yang cinta dunia. Mereka sibuk menuduh imannya orang lain, padahal dia sendiri yang sudah tergelincir akidahnya. Kurang lebih seperti itu. Tidak, saya tidak pernah. Kalau kata-kata sesat menyesatkan Ustaz, ya, kalau dikembalikan ke Al-Quran, perhatikan. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada manusia, tidak ada satupun isinya dunia ini yang bisa menyesatkan dia. Kalau dikembalikan ke Al-Quran. Sebaliknya, kalau Allah sudah menyesatkan dia, tidak ada satu isinya bumi ini pun yang bisa memberikan dia hidayah. Tidak bisa Gus Nur menyesatkan orang itu, nggak bisa. Tidak bisa saudaraku. Dan naudzubillah min dzalik, insya Allah saya tidak menyesatkan orang. Ya, insya Allah tidak. Ayo, siapa yang bilang Gus Nur menyesatkan orang? Coba berdiri coba. Tidak ada ya. Hati-hati ya, di YouTube itu banyak sekali akun-akun palsu itu. Hati-hati, waspada ya, ghibah, fitnah, hati-hati. Melemahkan girohmu, kita diadu domba. Takbir. Sampai jam berapa ini Ustaz? Oh gitu. Kalau gitu gini aja, saya kasih amalan ya, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Anda pulang dari sini rezekinya lancar, rumah tangganya sakinah, gitu kan? Derajatnya diangkat sama Allah dan doamu dikabulkan sama Allah ya. Nanti kalau Anda mau, saya ajak bergabung. Makanya kalau bisa kotaknya jangan diputar dulu, Ustaz. Jangan diputar dulu, coba. Nanti saya kasih bab khusus untuk sedekah. Tak bacakan doa khusus, ada sholawat khusus, sehingga sedekahmu nanti diganti 700 kali lipat sama Allah. Jadi nanti aja dulu, kita doa khusus nanti, insya Allah ya. Jadi gini teman, kita buat suasana sejuk ya masjid ini ya, kita buat barokah. Mudah-mudahan dapat karomahnya masjid ini. Saya dengar ini mimbar ini umurnya 130 tahun ini katanya ini. 130 tahun ini. Berarti masjid ini berapa tahun?
Oh dihancuri, tapi ini 130 tahun ini, subhanallah ya. Berarti sudah ada berapa ribu khotib ini yang ceramah di sini ya. Anda belum lahir ini berarti ini. Saya belum lahir. Mungkin ayahmu belum lahir, masya Allah ya. Auranya masih ada. Baik saudaraku, bapak ibu, ayo amalkan ini. Mudah-mudahan kalau Anda amalkan ini, Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sama Allah. Mau ngamalkan ini? Ayo tanda tangan di depan notaris loh. Ada notaris, tanda tangan. Kalau Anda amalkan ilmu ini, lunas utangmu. Kalau Anda amalkan ilmu ini, sakinah rumah tanggamu. Kalau Anda amalkan ilmu ini, kedepannya Islam akan tetap ada di Indonesia. Bapak Ibu, saya mau tanya ini, agama Islam tidak mungkin hilang dari bumi Allah. Gimana? Setuju? Setuju. Agama Islam tidak mungkin hilang dari bumi Allah. Setuju. Oke, kedua, agama Islam tidak menutup kemungkinan akan hilang dari Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Contohnya banyak. Singapura, Filipina, itu dulu kan mayoritas semua. Sekarang tidak ada. Berarti umat Islam di sana mungkin ya kurang istiqomah, kurang menjaga mungkin ya, atau bagaimana. Filipina itu dulu dipegang Kesultanan Manila mayoritas, sekarang nggak ada. Mana lagi Ustaz? Singapura, Filipina, Spanyol, Andalusia. Apalagi Andalusia, masya Allah, besar sekali Islamnya di Andalusia itu ya Allah. Hancur ya tahun berapa? Kalau di Turki 1924 hancurnya Islam Utsmaniyah di Turki itu. Kalau di Spanyol saya lupa. Andalusia itu. Ustaz, makmur. Umat mencintai presidennya, presidennya mencintai umatnya. Makmur. Spanyol itu. Tapi akhirnya ya tiba satu masa sesuai hadis Nabi, tiba-tiba penguasanya, ulamanya cinta dunia takut mati. Kurang lebih begitulah ya. Terus tiba-tiba lemah, umat Islamnya berantem terus gara-gara khilafiyah. Itu di Andalusia waktu itu. Itu awalnya. Sehingga keropos, maka suatu malam diserang umat Islam oleh pasukan salib. Tengah malam dihancurkan itu. Kotanya namanya Granada, hancur luluh lantah. Sampai tembus ke istananya itu. Diusir terhina khalifahnya waktu itu tengah malam itu. Nah sejak itu berlaku di Andalusia. Pergi dari Andalusia, minggat ya, pergi atau bertahan, tapi pindah agama, murtad, atau dibunuh atau dipenjara. Oke, saya potong ceritanya. Detik ini Islam di Andalusia musnah, hilang, menjadi minoritas. Nah, Bapak Ibu, kabar buruknya ini, kabar buruk ya. Hancurnya Islam di Turki, hancurnya Islam di Andalusia, hancurnya Islam di Afrika Timur, hancurnya Islam di Filipina, di Singapura. Indikasinya, ciri-cirinya sekarang ada di Indonesia. Udah, terima ini. Memang begini kenyataannya. Ngeri Pak, ya Allah. Dulu waktu saya kecil, Islam 95% di Indonesia. Waktu saya kecil. Saya tanya sama Anda, sekarang kira-kira tinggal berapa persen? Sekarang. Berarti turun. Kira-kira anaknya bapak, cucunya bapak, kira-kira naik apa turun? Sama-sama nggak tahu. Jadi Islam tidak menutup kemungkinan hilang dari Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ada amalan, tolong diamalkan. Singkat aja lah, ya, 10 menit lah. Tolong diamalkan, dicatat di pikirannya. Pertama, tolong dicatat. Bismillah, saya agak mengemis lah, agak ngemis. Please. Pertama, lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Pikirkan itu. Pernah berpikir nggak? Lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim anak cucumu.
Lahirkan banyak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Siapa lagi? Lahirkan ustadz-ustadz yang seperti beliau dari rahim istri. Fikirkan Pak. Ini kalau saya hitung yang laki-laki berapa ini? Yang laki-laki ada 50 lebih ya? 100 orang ini tolong pulang dari sini buat anak semua. Ya, pikirkan. Tapi buat anaknya dikonsep, bener-bener dikonsep dari awal. Jadi kita akan mencetak anak penghafal Quran. Kita akan mencetak ulama. Perhatikan dikonsep. Sebelum kumpul mandi, wudu, kan gitu ya. Kamar mandinya apa? Tempat tidurnya dibersihkan. Apa namanya tuh Pak? Kalau orang Jawa bilang spray. Kain menutupi kasur tuh loh. Spraynya yang baru. Kasih kembang, kasih parfum. Kasih sholawat pelan-pelan. Pikirkan. Jadi bercinta sama istri dari awal sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu mau klimaks, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yes, no, Buah, selesai. Ya. Intinya Bapak Ibu, masuk akal enggak? 30 tahun ke depan Pekanbaru akan nambah 100 penghafal Quran. Masuk akal kan? Gus Nur, istriku sudah tua, berarti lahirkan penghafal Quran dari rahim anak cucumu. Bapak punya anak perempuan? Punya. Pak, saya mau melamar anaknya Bapak. Jawab Pak, siap. Saya siap terima kamu jadi menantu saya. Saya nggak butuh titelmu, nggak butuh gelarmu, nggak butuh penghasilanmu berapa. Saya cuma mau tanya, sudah hafal berapa juz? Terus dia jawab, belum hafal Pak. Oke, pulang dulu, tak kasih kesempatan 5 bulan. Kalau sudah hafal 3 juz kesini, kamu layak jadi menantuku. Itu Pak, pikirkan. Jadi mulai sekarang apapun gerakan tubuhmu, apapun detak hatimu, niatkan untuk agama Allah. Fikirkan. Siapa? Bikin anak ya, nambah anak ya, nambah anak ya, nambah anak penghafal Quran. Begitu istrinya mulai telat datang bulan, bang, telat bang, jaga nafkahmu. Awas itu nafkah yang masuk ke dalam istrimu itu, jaga. Murotal tiap pagi, tempel di perutnya. Ar-Rahman. Anak yang di dalam perut kaget, kakinya gini-gini. Jadi perutnya duk-duk-duk gini. Alamal Quran, khalaqal Allamahul bayan. Baca subuh, terus baca duhur sebelah kiri. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan cinta satu malam. Oh indahnya. Istrinya hamil di putri laku bojo loro, istri 2. Repot. Perhatikan Pak, demi Allah, begitu lahir, begitu Anda meninggal sampai kiamat, anakmu bermanfaat. Anakmu bermanfaat untuk dirimu, untuk agamanya, untuk negaranya. Pikirkan dari sekarang. Dek, ini yang pakai seragam-seragam ini. Wallahi nak ya, mudah-mudahan ini jadi afirmasi. Anda harus menikah dengan wanita penghafal Quran. Ya,
Pikirkan dari sekarang. Bangun afirmasinya. Ya Allah, aku akan menikah dengan wanita soleha. Walaupun gak hafal Quran, minimal memuliakan Al-Quran lah. Pikirkan dari sekarang nanti. Insya Allah ini Islam akan tetap ada di Indonesia. Takbir. Siap bikin anak? Siap, alhamdulillah. Itu amalan pertama. Sudah dicatat amalan pertama. Ini kalau ini jam berapa Ustaz? Jam 1:30 selesai boleh? Kurang? Nggak sekolah? Ya baik, cepat. Sampai asar. Oke. Melahirkan banyak penghafal Quran, dilanjut ya. Anaknya penghafal Quran. Nah sekarang orang tuanya mulai sekarang tidak boleh lewat satu hari tanpa tidak baca Al-Quran. Mulai sekarang pikirkan. Tidak boleh Pak, libur tidak boleh. Muliakan Al-Quran. Sesibuk apapun, saya tawar paling rendah. Kalau memang tidak bisa satu juz, satu surat. Kalau memang nggak bisa satu surat, satu halaman. Kalau nggak bisa satu halaman, satu ain. Kalau nggak bisa satu ain, satu potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dipanjangin. Yasin. Shadaqallahul azim. Dah apa-apa. Yang penting tidak libur. Wallahi amalkan ini. Rumah tanggamu sakinah, rezekimu lancar, bahagia, hutangmu lunas. Doamu dikabulkan. Ya Allah, jadikan negaraku negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dikabulkan sama Allah. Apa yang pertama? Bikin anak penghafal Quran. Yang kedua, memuliakan ngaji, tidak boleh libur walaupun satu hari. Siap? Serius Pak? Demi Allah, wallah, 1 miliar omsetmu sehari, mau 10 apalah, 10 juta hektar tanahmu, tapi kalau jauh dari Al-Quran, wallahi, tunggu kehancuranmu, tunggu kebangkrutanmu. Saya kalau Quran gak bertele-tele, tutup poin aja sudah. Semua ada dalilnya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Fatir ayat 28, dicek nanti. Barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah. Berniaga itu apa? Berdagang. Yang aku jamin orang itu tidak akan pernah rugi, kata Allah. Per huruf pahalanya 10 keberkahan. Yasin 2 huruf, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, lumayan Pak. Siap memuliakan Al-Quran. Di tas saya itu ada Al-Quran. Ya cuman ini teori ya. Kadang-kadang di bandara, di ruang tunggu, kadang-kadang di pesawat itu kadang baca sambil dipegang. Tapi kalau enggak ya sudah, enggak usah dipegang. Minimal lisannya basah dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan orang-orang ini orang memuliakan Al-Quran, ya Allah. Ayo bersama-sama, saya ajak doa, baca bersama-sama ya. Allahumma arhamna bil Quran wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Yang ketiga, 5 aja amalannya ya. Yang ketiga, Bu, tolong diamalkan Ibu. Yang ketiga, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahul Muslim, sahih. Apa itu? Salat fajar 2 rakaat lebih utama dunia dan isinya. Kalau di Jawa sebelum salat subuh itu ada tarhim. As-salatu wassalamu alaik. Di Jawa itu. Ya Imam al-Mujahidin. Di sini ada. Nah, begitu dengar itu bangun, mandi, langsung ke masjid, i'tikaf di depan sini. Begitu adzan selesai, as-salatu khairum minan naum. Selesai adzan, baru tegakkan salat fajar 2 rakaat ini. Apa? Salat qobliyah subuh. Enggak sampai 3 menit. Maksimal lah kalau Anda khusyuk itu 5 menit enggak sampai. Tapi lebih dunia dan isinya ini, keutamaannya ini. Ya Allah, hadis ini kalau masuk ke alam bawah sadarmu, walaupun rumahmu jauh dari masjid, Anda akan datang walaupun merangkak-rangkak. Kalau masuk. Tapi kalau hadis ini gak masuk, walaupun rumahmu depan masjid, as-salatu wassalamu alaik, tambah tarik selimut, tambah tidur. Karena hadis ini gak masuk. Ya Allah, jadikan orang-orang ini mulai sekarang menjadi orang-orang yang mengistiqomahkan sholat qobliyah subuh. Lancar rezekimu, barokah rezekimu. Ini sebenarnya panjang penjabarannya, tapi minimal gini, tak kasih logikanya saja. Jam berapa kalau qobliyah subuh di sini? Jam 5 ya? Jam berapa Ustaz? Berapa? 5 kurang 20. Berarti masih polusinya, udaranya masih bersih, belum terlalu banyak terkontaminasi polusi. Pertama, yang kedua, pikiranmu, hatimu masih suci, belum dikotori status WA, Facebook, YouTube, belum. Jadi begitu Anda sholat qobliyah itu dirimu memancarkan aura, gelombang elektromagnetika, memancarkan sinyal bersih, disadap oleh alam, diproses oleh alam, dan itu akan menjadi asbab tambahnya rezekimu hari itu, ketemu jodohmu hari itu. Itu dari sholat qobliyah itu. The law of attraction namanya. Hukum tarik menarik. Manusia memancarkan gelombang, dan gelombang itu akan mencari titik resonansi yang sama. Gini maksudnya, kalau ada laki-laki nggak sholat, dia akan cenderung besok dapat istri nggak sholat. Udah itu hukum alam. Kalau ada perempuan jorok, nggak suka mandi, nggak suka dandan, nggak suka make up, nggak suka harum, dia akan dapat suami yang jorok juga. Masuk nggak? The law of attraction. Kalau selalu berpikir pesimis, nggak mampu, pesimis, nggak mampu, maka sampai kapanpun Anda gagal. Itu namanya hukum tarik menarik. Coba saya tanya, siapa yang belum punya rumah? Yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, ya udah usah angkat tangan. Pulang dari sini cari rumah coba. Perumahan atau apa? Rumah dijual atau apa? Di mana yang hatimu suka? Foto rumahnya. Tiap malam qiyamul lailkan, minta sama Allah, ya Rabb, aku minta rumah ini ya Allah. Gitu coba. The law of attraction, bangun hubunganmu sama Allah. Perkuat frekuensimu dengan Allah. Insya Allah kena rumah ini nanti. Ya 1001 tapi banyak kenanya. Itu namanya hukum tarik menarik. Nah, hukum tarik menarikmu itu kalau pas sholat qobliyah, mantap itu. Semuanya mendukung. Siap melahirkan anak penghafal Quran, membaca Quran tiap hari, mengistiqomahkan sholat qobliyah subuh. Siap? Tolong diamalkan ya. Ayo kita ketemu di surganya Allah. Nanti kita reuni di surganya Allah ya. Saya belum tentu bisa kesini lagi, tapi mudah-mudahan kalau ini Anda amalkan, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, secara otomatis batin kita akan selalu sinkron nanti. Amalkan ini saudaraku, demi Allah amalkan ini, ya Allah. Yang terakhir sekarang, yang lainnya nggak usah lah. Wa minal laili fatahajjat bihi
nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, sholat tahajud, sholat duha. Kan Anda tahu juga istighfar dengan sholawat minimal 1000 per hari. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal satu hari itu 1000 minimal. Nggak langsung, tapi minimal pada subuh berapa, pada zuhur berapa, pada asar berapa. Intinya dari terbit matahari, tenggelam matahari, kena 1000 itu. Istighfar dengan sholawat. Coba buktikan saudara, coba buktikan. Dan ini sudah saya amalkan. Nah, sekarang yang terakhir, sebelum saya masuk bab sedekah. Kalau anda sering lihat YouTube saya, Anda sudah tahu, Anda bosan lihat materi ini. Yang terakhir, ini yang ada di sekolah jangan ya, nggak usah dengerin ya. Ini khusus bapak-bapak ini. Pak, demi Allah, coba mulai dari sekarang budaya ini, khusus laki-laki nih. Setiap mau berangkat kerja, tolong dicium dulu pipinya istrinya. Jadi diciumnya agak ditekan, penjiwaan. Gitu. Coba. Serius Pak. Mulai sekarang. Tanya sama istri saya. Ini yang saya amalkan. Barang siapa laki-laki mencium pipi istrinya, diganjar pahala setara mencium Hajar Aswad. ONH+. Jadi pipinya istrinya itu Pak menambah keberkahan. ONH+. 300 juta. Itu baru yang kanan. Kalau kanan kiri 300 juta. Pagi-pagi. Itu kalau satu istri, kalau dua istri. Coba. Buktikan coba. Mantap sekali. Atau gini, kalau Anda nggak percaya, saya balik logikanya. Saya balik. Mulai sekarang, setiap mau berangkat kerja, nggak usah pamit sama istrinya coba. Pokoknya berangkat, nggak usah pamit. Demi Allah bangkrut Anda. Buktikan. Atau gini, setiap mau berangkat kerja, tampar istrinya. Mang, abang berangkat. Bang, nggak berangkat. Demi Allah hancur hidupmu. Ayo buktikan. Itu logika terbaliknya. Gampang sebenarnya Pak. Mau berwibawa, mau jadi laki-laki yang bermartabat, mau jadi laki-laki yang disegani orang, bahkan disegani para malaikat, berangkat dari rumah tangga sakinah mawaddah warahmah coba. Setiap mau berangkat kerja, cium pipi istrinya. Sebelum dicium dipanggil dulu. Panggil apa sama istri? Bebek. Apa bebek? Ya sudah. Beb, sini Beb. Kok nggak enak? Sayang, sini sayang. Bidadariku Umi sini. Abang mau kerja. Coba buktikan. Peluk dulu istrimu, tidurkan di dada kirimu. 3 menit ada dekat. Kecup keningnya. Peluk istrimu. Oh subhanallah, kelepek istrimu. Udah jadi kerja. Gak apa-apa, telat sedikit kerjanya. Pak, oke, saya serius. Setiap mau berangkat kerja dicium istrinya. Penuh dengan penjiwaan, penuh dengan kasih sayang. Setelah pipinya dicium, terus istri ngambil tangannya suami. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Berangkat Anda. Apapun daganganmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, barokah, lancar. Buktikan kalau nggak percaya. Ayo buktikan. Saya berani pastikan kalau di sini ada orang bertahun-tahun kerja nggak ada peningkatan, Anda nggak pernah mencium pipi istrinya berarti. Jangan-jangan selingkuhannya terus diciumin. Alhamdulillah mendalik. Gus Nur malu, nggak pernah seperti itu. Makanya bikin kebudayaan baru. Jangan malu sama istri kok malu.
Pak, pulang dari sini beli materai 6.000, bikin taurat-taurat MUU, dudukkan istrimu. Adik, duduk saya. Abang dapat ilmu dari Gus Nur. Mulai sekarang di dalam rumah tangga kita ada 3 kebudayaan baru. Pertama, setiap pagi ada ritual mencium hajar aswad. Jadi kalau mau kerja, tolong jangan sampai ada bawang merah, balsem gitu kan. Siapkan hajar aswadmu. Setuju? Setuju. Deal, tanda tangan. Kalau abang lupa, adik ingatkan. Kalau adik lupa, nanti abang ingatkan. Gak boleh libur. Ibu, ukhti, siap. Siap ngamalkan ini. Hajar aswad siap sama suaminya. Oh siap katanya. Berarti besok-besok kalau suamimu lupa, Pak, istrimu manggil apa? Istrimu manggil apa? Abang. Tiba-tiba suatu pagi abang lupa belum hajar aswad. Tiba-tiba sudah nyalakan mobil. Ibu jangan mau ya, panggil abang. Gitu ya. Hajar aswadnya mana? Bila perlu sambil lari slow motion. Abang. Gitu ya. Biarkan tetanggamu melihat. Jadi nanti ada tetanggamu membatin. Kayaknya nih pulang dari pengajiannya Gus Nur ini stres ini orang nih kayaknya ini ya. Begitu kan? Gak apa-apa. Buat seperti itu. Ini masjid. Ini ilmu bermanfaat. Tolong diamalkan. Siapa di ruangan ini yang sudah capek hidup berpura-pura? Amalkan ini. Pura-pura kaya padahal miskin. Pura-pura bahagia padahal rapuh. Amalkan ini Pak. Buang sikapnya, buang jimatnya. Amalkan ini, selesai. Buang dukunnya, paranormalnya, selesaikan. Putus. Amalkan ini. Itu yang pertama Pak, hajar aswad. Nah sekarang yang kedua. Setiap 1 minggu sekali istrimu diajak kuliner, makan di rumah makan. Seminggu sekali. Kalau nggak punya duit, mie ayam. Minimal pangsit lah. Kalau punya uang, ya sop butut, sop iga boleh. Begitu nyampe restoran, suaminya mundurkan kursinya. Silakan saya, duduk saya. Kasih menunya. Adik, pilih menu yang paling mahal. Apa yang bayar? Dilihat menunya. Ternyata paling mahal 5.000. Gak apa-apa, bikin suasana baru. Syukur-syukur kalau ada uang, makannya di Bali sana sekali-sekali. Di Jakarta sana. Jadi makannya 500.000, tiketnya 10 juta pulang pergi. Keren. Pak serius, mau ngamalkan? Kenapa wajahmu tiba-tiba kayak tertekan batin gini? Disuruh mencium pipi istrinya kok kayak putus asa begini? Cium pipinya sebelum kerja, ajak makan seminggu sekali. Adik, mulai sekarang di dalam rumah tangga kita ada kebudayaan baru. Setiap malam minggu gak usah masak, kita makan di luar. Nah sekarang yang terakhir, yang opsi ketiga. Pak, perhatikan ini. Yang ketiga, setiap 1 bulan sekali belikan baju baru. Sebulan sekali. Nah, kenapa kok kayak tersinggung gini? Belikan baju baru. Serius Pak, ini warnanya apa ini? Kalau bajunya maron, berarti BH-nya maron, celana dalamnya maron. 1 set. Silahkan. Saya kalau untuk baju baru itu saya jatah. Kalau pas ada uang 1,5 juta. Kalau nggak ada uang 1 juta. Ayo silahkan. Kalau Anda nggak mampu 1 juta, kayaknya 750 sudah dapat itu baju baru. Tapi bukan itu masalahnya. Lakukan, buktikan. Nanti Allah akan tambah budget rezekimu nanti. Coba buktikan. Buktikan kalau nggak percaya. Sekarang Anda berpikir, wah dari mana tiap bulan beli baju baru? Karena belum Anda lakukan. Coba lakukan, Anda akan heran nanti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Anda akan heran-heran nanti. Loh, ternyata bisa. Buktikan saudaraku, buktikan. Buktikan Pak, belikan baju baru ya Pak ya.
Ikhlas. Kayaknya nggak ikhlas ini kayaknya ini. Ikhlas. Kenapa Ustaz? Lihat. Kalau saya lihat dari sini tuh kayaknya istrinya itu berilat. Kayaknya wanita-wanita ini kalau saya lihat dari sini tuh menderita batin semua kayaknya itu ya. Cuma ditahan ya. Masya Allah. Takbir. Melahirkan banyak penghafal Quran, membaca Al-Quran, sholat qobliyah diistiqomahkan, tahajud duha, istighfar selawat. Nah sekarang rumah tangganya dibuat sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah, Masya Allah. Itu yang saya lakukan. Ya itu istri saya juga ikut. Istri yang nomor 2 ikut sekarang. Istri saya lebih dari 1 ya. Jangan ditiru Pak, gak usah iri, diem ya, gak usah iri. Ustaz Zulkifli keren, Ustaz Zulkifli 4, satu area, satu lingkungan. Ini ada rumah susun, itu istri nomor 1, itu istri nomor 2 Gus, ini nomor 3, itu nomor 4. Jadi kalau mau dakwah di lock apa dikocok, siapa yang keluar dia yang ikut. Keren itu, jangan ditiru ya, jangan, bukan makomnya Anda. Masya Allah. Takbir. Ayo teman, saya minta waktu sebelum tanya jawab. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara di YouTube. Nah, ini kamera saya ini tembus ke YouTube ini. Yang nonton 13 negara ini. Nanti kalau sudah diupload yang nonton 13 negara. Ayo yang jomblo-jomblo gini tangannya. Nama channel saya Munjiat Channel. Munjiat Channel, MUNJIAT. Tolong dibuka ya. Setelah ketemu jangan lupa like, comment, share, and pinter ya. Di subscribe. Supaya apa? Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan berita saya. Yang kedua, jadi kalau ada video baru nanti ada pemberitahuan di handphonenya Anda. Jadi Anda tahu Gus Nur sekarang di mana ya. Gus Nur sekarang di mana ya? Anda tahu kan? Silaturahim. Yang kedua, supaya nggak salah. Karena di YouTube itu banyak sekali buzzer-buzzer yang memang dibayar untuk menjatuhkan saya. Video saya dipotong-potong tidak karu-karuan, banyak di situ. Hati-hati. Tonton yang di Munjiat Channel. Nah di situ ada, saya sedang bangun 1000 masjid. Sekarang baru dapat 68. Di mana ada bencana, di situ saya datang. Saya cari masjid yang rusak-rusak. Masih jauh perjalanan saya ya, bedah rumah bangun masjid. Ada di Munjiat Channel. Walaupun bukan tugas saya, tapi saya ikhlas mengambil tugas itu. Kan tugas negara itu sebenarnya. Ya, tapi melihat kondisi negara seperti ini tidak mungkin. Ya sudah kita ambil alih saja, bismillah. Tujuannya Allah tersenyum, Allah gagalkan azabnya. Kalau tetap ada azab, biarkan yang hancur mereka. Anda diselamatkan sama Allah, gitu loh. Ya, Bapak Ibu mau saya ajak gabung, saya minta waktu 5 menit, saya ajak bersedekah ya. Untuk bangun 1000 masjid, untuk bangun bedah rumah, ya, untuk di jalan Allah. 5 menit, tak kasih doa khusus, mudah-mudahan diganti sama Allah 700 kali lipat. Begini caranya. Ada uang 50.000, saya buat contoh. Ini saya kasih ilmu caranya bersedekah. Sedekah itu ini ada. Bapak Ibu, sedekah itu jadikan prioritas. Oke, saya tambah berarti materinya. Bukan sisa. Ada rezeki 1 juta, gaji 1 juta. Bayar motor, beli pulsa, beli beras, beli minyak, beli telur. Semua kebutuhannya dipenuhi. Uang 1 juta tadi. Setelah selesai baru dilihat sisanya. Sisa berapa? Oh, sisa 3.000. Terus 3.000-nya disedekahkan. Itu kan berarti sisa sedekahnya. Enggak begitu Pak. Diprioritaskan. Tenaga, pikiran, waktu, uang disisa. Ya Allah, ini kalau saya cerita panjang lagi ceritanya. Nanti makan durasi, tapi paling tidak saya nggak mampu Pak. Sidang itu tiap yang di Surabaya ada apa? Saya tiap Kamis sidang di Surabaya, tiap Kamis Bapak Ibu. Itu tiap kali sidang minimal 10 juta saya. Setiap minggu 10 juta.
Wallahi nggak mampu saya. Tapi ternyata 13 kali sidang kok lancar gitu loh. Ada lawyer sekitar 10 orang, 8 orang, 7 orang lawyernya itu. Tanpa mampu saya menolak. Ya sudah, saya iya saja lah, apa kata Allah. Belum belikan tiket lawyernya itu dari Jakarta ke Surabaya, belum hotelnya. Minimal 10 juta setiap hari Kamis. 13 kali sidang, selesai, lancar. Dari mana uangnya Pak? Saya tanya, dari mana uangnya? Jangan, bukan dari Prabowo, sumpah bukan dari Prabowo. Haram hukumnya, samakan uangnya pejabat, haram hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, begitu Pak, begitu Surabaya selesai, sekarang pindah ke Palu sidangnya, tiap Selasa. Lebih mahal lagi Pak. Tiketnya pesawatnya kemarin dari Medan ke Palu sudah 5 juta. 2 orang pulang pergi, ya Allah 10 juta pulang pergi. Itu baru kemakan tiketnya. Tiap Selasa di Palu. Saya tanya, dari mana uangnya Pak? Dari mana Ustaz? Iya, dari Allah. Ya sudah, kalau gitu selesai. Wassalamualaikum. Gitu. Kan ada toriko, ada syariat, ada toriko, kan gitu. Itu yang kedua ya, sidang di Surabaya paling tidak setiap Selasa 10 juta. Yang di Palu tiap Kamis lebih dari 20 juta. Tidak masuk akal Pak. Ini baru dapat 3 kali sidang yang di Palu. Masih panjang perjalanannya. Belum tiap bulan, wajib tiap bulan, tiap tanggal 1 wajib, bukan sunnah, 15 juta. Apa Gus Nur kok wajib? Untuk biayai pesantren saya. Saya punya pesantren di Palu, 3 lantai, 450 santrinya, ada 11 pengajar. Itu wajib 15 juta tiap bulan. Bukan sunnah, pulsa listrik. Karena saya gratiskan itu, gak ada yang bayar itu santrinya. Semuanya gratis. 15 juta tiap bulan saudaraku, itu menjadi sedekah wajib. Ini bukan riya, ini motivasi. Sedekah itu boleh terang-terangan, tergantung niat. Niatku motivasi. Yang tidak boleh tidak sedekah banyak omong. Oke. Itu yang kelihatan mata saudaraku, belum yang tidak kelihatan mata. Dari mana uangnya Ustaz? Dari mana uangnya? Mungkin salah satunya dari sedekah. Ya, saya kalau sedekah itu tadi prioritas. Setiap Jumat saya 300.000 setiap Jumat. Kalau Jumat ini nggak ada, Jumat depan saya double. Hari Jumat pulsa habis, data habis, perut belum makan. Hari Jumat ini, tapi ada uang 300. Lebih baik saya nggak makan, lebih baik saya nggak punya pulsa, lebih baik libur internetan daripada sedekahnya cacat. Saya nggak mau catat sedekah. Sudah tersistem. Habit dalam program alam bawah sadar saya, harian, mingguan, bulanan. Tidak masuk akal saudaraku, hampir setiap bulan di atas 50 juta pengeluaran saya. Tapi sampai detik ini aman-aman saja, lancar-lancar saja. Pesantren sudah 7 tahun gratis, nggak pernah telat tiap bulannya. Tolong saudaraku, ini butuh jam terbang, butuh kebiasaan. Bapak Khairul Tanjung, anak singkong, kalau sedekah bulanannya 3 miliar, nggak aneh, omsetnya triliunan. Nah, kalau Anda ini nggak punya uang, tapi mulai sekarang kalau berani sedekah radikal, siap-siap Anda jadi orang yang dicukupkan keperluanmu sama Allah nanti. Ya, belum tenaga, belum pikiran, belum waktu, masya Allah. Ini saudaraku, nih caranya sedekah. Saya minta waktu 5 menit. Saya ajak bersedekah untuk bangun 1000 masjid. Doakan, sekarang baru dapat 68. Masih jauh perjalanan. Bapak perhatikan ya, dipegang uangnya tangan kanan begini. Kalau tidak punya uang tidak usah digenggam tangan kosong begini. Kalau tidak punya uang ya, digenggam. Perhatikan. Setelah itu saya akan baca sholawat. Sholawat khusus ya. Setelah itu saya akan baca niat. Anda cukup aminkan saja dalam hati. Setelah itu buktikan 3 hari minimal, 1 minggu maksimal. Buktikan.
Anda akan dapat rezeki yang seumur-umur Anda belum pernah merasakannya. Yang belum punya rumah, buktikan, tidak lama Anda akan dikasih rumah sama Allah. Anda belum punya mobil, yang penting luruskan niatmu. Oke, sahabat cepat, coba ditinggal tangan kanan dulu, coba begini. Ya, turun aja Pak, nanti capek, tidak usah begini aja ya. Oke, sudah, boleh 1 juta, boleh 100 juta, boleh 1 miliar, terserah. Baik. Nah, sekarang dengarkan saya. Dengarkan saya ya. Nah, ini nanti dibawa pulang ilmu ini. Jadi kalau mau sedekah seperti ini sekarang, jangan asal masuk. Walaupun asal masuk aja dapat pahala. Apalagi kalau ada ritual seperti ini. Perhatikan saudaraku, kita mulai. Saya akan baca sholawat, saya akan baca niat, Anda aminkan dalam hati. Amin, begitu ya. Amin, begitu saja. Kita mulai. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin adada anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basyirul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alayya rizqan katsira min kulli jihatin min khazaini rizqika bi ghairi minatin makhluqin bi fadlika wa karumika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah al-Kafi, al-Ghani, al-Mughni, al-Wahhab, al-Fattah, ar-Razzaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami niat sedekah. Sampaikan pahala sedekah ini untuk orang tuaku almarhum. Seberat apapun masa lalunya, sebejat apapun masa lalunya, sehitam sekelam apapun masa lalunya, sebesar apapun dosa masa lalunya, mudah-mudahan dengan barokahnya sedekah ini ya Allah, ampuni sekarang dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, terang benerankan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami niat sedekah. Sampaikan pahala ini untuk orang tuaku yang masih hidup. Mudah-mudahan semangat ibadahnya, barokah sisa umurnya, besok wafatnya husnul khotimah. Ayo saudaraku, ini penting. Di sini berawal semuanya. Sepulang dari masjid ini, keluar dari masjid ini, Anda dapat harapan baru. Catat omongan ini. Anda dapat harapan baru, rezeki baru, silaturahim baru, ilmu baru, ide baru, imajinasi baru. Semuanya serba baru. Berawal dari sini sekarang. Saya kasih waktu 3 menit. Yang kuat. Saya akan baca sholawat, panggil nama orang tuanya masing-masing. Bayangkan wajahnya kalau kuat. Minta maaf sama orang tuanya masing-masing. Kalau orang tuanya sudah meninggal, bayangkan kuburnya. Bayangkan batu nisannya. Kalau Anda berani, ini kesempatan, tak kasih waktu 3 menit, maksimal 5 menit. Tembus alam barzahnya. Pejamkan matamu, tembus alam barzahnya. Seolah-olah kuburannya dibongkar. Nanti Anda akan kelihatan tulang sama giginya saja. Panggil namanya. Abah, Umi, Ayah, Bunda, ini anakmu datang melalui doa. Visualisasikan. Kecup keningnya kalau berani. Kecup tangannya. Kalau tiba-tiba dadamu terasa sesak, tiba-tiba pengen nangis, nangis gak usah malu. Sebanyak itu air matamu keluar, sebanyak itu masalah hidupmu terkuras. Atau jangan-jangan Anda gak pernah nangis ini, sudah lama Anda gak merindukan orang tuanya. Ini kesempatan untuk Anda. Siapa di ruangan ini yang detik ini masa tuanya